pagi jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya sampai saat ini kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kami siap saat ini Tuhan Yesus meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami siap menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus. Untuk itu Tuhan, bertahtalah atas ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan meninggikan Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa
Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah tinggalkan
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Engkau ajaib memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Puji Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu yang sanggup menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang di rumah-rumah juga Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah dengan kuasa firman-Mu. Sehingga firman tidak berlalu begitu saja, tetapi mempengaruhi hati, pikiran, seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam pemberitaan firman ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, jemaat Tuhan di rumah-rumah, kita bersuka cita ya, bisa beribadah walaupun saudara hanya ikut dari rumah. Tetapi percayalah, dimanapun saudara berada, kalau respon kita baik terhadap firman, firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Hari ini saya sedikit ingin sharing dengan saudara, baik jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, tentang Injil. Ini bagian penting dalam gereja. Ya, seiring waktu jangan sampai kita kehilangan fokus. Jangan sampai gereja Tuhan kehilangan fokus, kehilangan arah. Ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai gereja tidak lagi mengutamakan apa yang Tuhan inginkan sebetulnya. Makanya kita akan belajar. Jadi jangan sampai gereja tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Gereja itu bukan bicara gedung, tetapi setiap person pribadi kita. Saya akan baca ayat yang pertama, biar Bapak Ibu menyimak dengan baik. Di dalam Markus 16, ayat 9. Atau 14 saja saya baca, nanti saudara baca di rumah dari 9 sampai seterusnya sampai 20. Tetapi ayat inti saya akan baca 14 dan 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Akhirnya ia menambahkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. 11 karena Yudas sudah selesai, saudaraku, pilihan. Dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15 fokus kita baca
bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Inti beritanya di sini adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Injil itu apa? Ya, kadang-kadang kita ditanya, kita kaget juga, saudara. Kabar baik tentang keselamatan, itu Injil. Jadi tidak hanya kabar baik. Kalau kabar baik ulang tahun, kabar baik disembuhkan, kabar baik. Tetapi Injil itu adalah kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu kabar baik. Nah, saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes disebut Injil. Kenapa disebut Injil? Karena isinya tentang kabar baik itu. Berita keselamatan yang di dalam Kristus. Makanya dia disebut Injil. Di dalam Markus 16, 15 di situ dikatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Puji Tuhan. Berarti saudara begini, saudara harus menangkap ini bahwa tugas utama gereja Tuhan adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, kabar keselamatan yang datangnya dari dalam Yesus Kristus. Ini harus menjadi berita utama di dalam gereja. Ini harus menjadi berita utama di mimbar-mimbar gereja. Ini harus menjadi berita utama yang kita sampaikan. Injil, yaitu berita keselamatan yang datang dari dalam Yesus Kristus. Nah, itu tugas saudara. Berarti memberitakan Injil harus menjadi hal yang utama bagi gereja Tuhan. Harus menjadi hal utama. Jadi memberitakan Injil harus menjadi pelayanan, tugas utama gereja Tuhan. Dari semua tugas, saudaraku, kalau diperas jadi satu, adalah memberitakan Injil. Harus kembali kepada rancangan Tuhan. Nah, kalau gereja tidak mengutamakan memberitakan Injil, berarti akan ada hal-hal lain yang diutamakan. Kalau bukan Injil. Bisa jadi uang yang jadi utama berita di gereja. Bisa jadi hal-hal sepele yang ada di gereja jadi hal yang utama. Bisa jadi musik dan lain-lain jadi hal yang utama di gereja. Nah, ada penyimpangan terjadi, saudara. Berita Injil, saya mau beritahukan, merupakan jantung daripada gereja. Gereja tanpa berita Injil berarti gereja tanpa jantung. Lumpuh, mati total. Gereja enggak berfungsi tanpa jantung. Harus ada berita Injil, saudara. Yang paling utama bagi rasul-rasul kalau saudara baca, bukan gedung gereja. Bukan posisi mereka sebagai apa. Tetapi Injil yang paling utama bagi rasul-rasul. Dan mereka tahu itu, apa yang utama. Nah, kita bahasa kalau saudara baca kisah para rasul, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, di rumah-rumah orang yang memberitakan Injil. Nah, mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi berita utama para rasul, kalau saudara baca kisah para rasul-rasul, hanya Injil, 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 berita keselamatan. Puji Tuhan, rasul-rasul setiap hari mereka beritakan Injil, saudara. Kemana mereka pergi? Puji Tuhan. Nah, mengapa kita harus memberitakan Injil? Mengapa gereja harus memberitakan Injil? Hal yang pertama saya akan beritahukan kepada kita. Alkitab mencatat, saudara, memberitakan Injil merupakan perintah. Hal pertama. Catat berita Injil, kita gereja Tuhan. Memberitakan Injil, hal yang diperintahkan Tuhan. Coba saya baca Markus 15 ayat 16, ayat yang sudah kita sering baca. Lalu ia berkata kepada mereka, siapa yang berkata? Yesus. Dia berkata kepada murid-murid atau rasul-rasul, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala masuk. Ini satu perintah yang pada waktu itu ditangkap oleh rasul-rasul. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, itu membakar mereka, saudara. Apa? Berita Injil. Itu sebabnya mereka rela masuk penjara. Sekalipun dilarang, mereka nggak bisa tahan. Karena mereka tahu
berita utama, gak ada lain. Mereka harus sampaikan Injil. Waktu mereka tangkap. Nah, gereja yang pergi memberitakan Injil adalah gereja yang mentaati otoritas, kehendak Bapa, kehendak Yesus Kristus. Itu gereja yang memberitakan Injil. Berarti dia gereja yang mentaati otoritas. Karena berita Injil adalah perintah pertama. Yang kedua, memberitakan Injil itu kita harus meneladani Yesus. Ya, Yesus sebagai teladan kita. Baik karakter maupun pelayanan-pelayanan. Harus kita meneladani Yesus Kristus. Dan satu teladan yang dia inginkan adalah memberitakan Injil. Saya baca satu ayat di dalam Yohanes 13, ayat yang ke-15. Coba kita baca bersama-sama kalau bisa, atau saya bacakan biar cepat. Demikian firman Tuhan Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Yesus mengajar, ya, dia harus kita harus meneladani dia. Luar biasa ya. Makanya hidup kita harus serupa dia, saudaraku. Kata-kata perkataan kita, tingkah laku kita harus serupa dia. Dan salah satu yang kita teladani, dia memberitakan Injil. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat Alkitab, saudaraku, di dalam Lukas 8 ayat 1 dan seterusnya, saya baca kepada saudara, tidak lama sesudah itu Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil. Yesus tidak pergi untuk memberitakan yang lain, saudara. Yesus tidak membangun gedung, tidak. Yesus tidak membangun namanya, gak peduli, saudaraku, di tempat itu. Tetapi yang dia beritakan adalah Injil. Dan orang menerima Injil, diselamatkan, saudara. Puji Tuhan. Saudara, biarlah gereja kita ini, gereja Petra Palu, memberitakan Injil. Katakan amin. Inti jantung gereja adalah berita Injil. Tanpa berita Injil, gak ada jantungnya, saudaraku. Ya, Yesus berkeliling dari desa dan ke-12 murid ikut. Ternyata tidak ada perempuan-perempuan lain ikut. Mungkin mereka tidak sebagai corong bicara, tetapi apa yang mereka lakukan mereka tahu. Ini demi berita Injil, katakan amin. Mereka mensupport pelayanan Yesus dengan keuangan mereka. Ada istri kusa dan lain-lain. Mereka tahu tujuannya. Bukan hanya mengeluarkan duit supaya mereka diapresiasi dalam pelayanan, tidak. Tapi mereka tahu tujuannya, supaya Injil diberitakan. Dan memberitakan Injil, mereka tahu butuh biaya. Itu sebabnya istri kusa dan wanita-wanita lain, mereka mensupport pelayanan Yesus. Berapapun mereka, saudara, harusnya kita berani lepaskan keuangan kita untuk berita Injil, katakan amin. Kalau untuk berita Injil gak boleh ditahan, saudaraku. Berapapun, pendeta Paulus bilang, berapapun harganya untuk jiwa. Dan sekarang berita Injil lebih mudah daripada dulu, saudara. Kalau dulu saudara harus pergi ke Papua naik pesawat untuk mengabarkan Injil. Tetapi sekarang saudara bisa lewat HP memberitakan Injil. Katakan amin. Begitu banyak akses. Sebetulnya kenapa? Ada rencana Tuhan. Tuhan sebetulnya sedang mengadakan tuaian akhir. Dan supaya Injil itu diberitakan luar biasa. Tetapi sayang gereja Tuhan tidak merespon sebagian, saudaraku. Gereja pusing dengan urusan-urusan yang tidak penting. Padahal ada yang penting, maha penting. Yaitu Injil diberitakan. Karena hari-hari terakhir ada tuaian yang besar. Ada tuaian yang besar. Dan gereja Tuhan yang dipakai Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik. Jadi seperti itu. Kalau Yesus tidak memberitakan Injil waktu dia datang, saudara, dia hanya membangun yang lain, maka sia-sia kedatangan Yesus. Karena dia sendiri bilang, sebab aku datang untuk memberitakan Injil, saudara. Dan di dalam Lukas 4 ayat 43 begini, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yesus berkata seperti itu. Untuk itu aku diutus. Nah, harusnya kita gereja Tuhan menangkap pesan Tuhan itu. Yesus memberi pesan seperti itu. Untuk itu aku diutus. Atau dengan kata lain konteks kita hari ini.
untuk memberitakan Injil. Gereja Tuhan ada di sini. Katakan amin. Pelayan-pelayan Tuhan ada. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kalau Yesus tidak memberitakan Injil, dia tidak sesuai panggilan Bapa. Tugas Bapa. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, gereja tidak sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Allah. Bahkan saudaraku, Paulus berkata begini, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara baca itu di dalam ayat seperti ini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, saya baca dengan cepat. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kalau aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan. Kemudian dia jelaskan begini. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan. Dia sadar, saudaraku. Dan dia bilang begini, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, dia gelisah. Itu kegelisahannya dia, saudara. Kalau dia tidak memberitakan Injil, itu satu kegelisahan. Paulus sama dengan Yesus. Dia tahu persis apa maunya Yesus. Yaitu memberitakan Injil. Ya, dia harus serupa dengan Yesus. Saudara, Paulus tidak takut kehilangan kedudukan. No. Paulus tidak takut kehilangan nama. Paulus tidak takut posisi. Mau dimasukin di mana, mau diinjak. Dia nggak peduli. Yang dia khawatir kalau dia tidak memberitakan Injil. Itu yang membuat dia gelisah. Dia mau dia apain saja dia nggak gelisah, saudara. Tetapi dia gelisah. Dia bilang kalau aku tidak memberitakan Injil, aku takut. Celakalah aku. Saudara, mari bangun kehidupan kita untuk memberitakan Injil. Paulus tahu tugas utamanya, tanggung jawab utamanya adalah memberitakan Injil. Saudara-saudara yang di rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara harus tahu dan menyadari adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Engkau dan kita semua untuk memberitakan Injil. Bukan tugas para pendeta. Tetapi setiap orang percaya. Puji Tuhan. Harusnya begini, saya mau katakan begini, setelah saya baca ayat ini saya mau katakan begini. Harusnya kita menjadi gelisah kalau kita tidak memberitakan Injil. Seperti Paulus. Harus kita mulai mengoreksi, Tuhan, celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil seperti Paulus. Harusnya itu membuat kita gelisah, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga, berita Injil harus kita sampaikan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, saya perlu jelaskan sedikit. Kalau saya baca di dalam Roma begini ya. Roma 1 ayat 16, 17. Lebih baik saya baca karena ini ayat penting. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia punya keyakinan yang kokoh. Dan yang penting itu dia katakan di sini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi saudara, Paulus tahu berita Injil bukan hanya sekedar pegangan hidup. Supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik. Bukan hanya itu. Paulus tahu Injil itu bukan sekedar hanya motivasi supaya dia bangkit semangat dan lain-lain. Paulus sadar Injil itu bukan hanya untuk physically kesembuhan dan lain-lain. Tetapi yang lebih dalam dari itu. Yang dasarnya Paulus tahu Injil membawa keselamatan. Itu yang Paulus sadar. Makanya dia gelisah kalau dia tidak memberitakan Injil. Orang yang harusnya selamat tetapi binasa. Karena dia tidak mendengar Injil. Saudara, Injil bukan hanya sebatas panduan moral. Karena ada orang-orang golongan tertentu, Injil hanya sebatas panduan moral. Sehingga dia menjaga moral dan tidak salah, harus. Itu satu keharusan. Tetapi bukan hanya itu. Tetapi Injil itu menyelamatkan, saudaraku. Itu inti berita Injil. Supaya orang-orang mendengar diselamatkan. Nah, waktu Petrus berkhotbah di depan ribuan orang, ada 3.000 orang diselamatkan. Karena Injil, berita Injil. Di dalam Yesus Kristus. Jadi kita perlu kembali ke inti berita tentang Injil. Saat saudara memberitakan Injil kepada keluarga, kepada siapapun. Kalau dia berespon dengan baik, puji Tuhan, dia diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Manusia perlu diselamatkan dari kematian.
Ini berita Injil, manusia diselamatkan dari kematian. Saudara, manusia itu dirancang sebetulnya hidup kekal. Tidak mati, secara fisik pun tidak. Diciptakan untuk kekal. Tetapi akibat dosa, fisik ini mati. Sebetulnya dirancang kekal. Jadi, tetapi setelah jatuh dalam dosa, banyak kehancuran terjadi. Kehancuran terjadi. Nah, kematian itu ada 3 ya. Saya ingin bagikan supaya kita bisa jelas. Kematian fisik terjadi ini karena dosa. Manusia bisa sakit dan lain, kemudian mati. Itu kematian fisik. Kematian kedua, kan Alkitab berkata dari debu kembali menjadi debu. Kematian fisik. Tetapi kematian dua, kematian rohani. Kematian rohani itu ketika hubungan manusia terpisah secara spiritual. Manusia nggak bisa berrelationship dengan Allah. Itu kematian rohani, kematian kedua. Jadi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terjadi kematian itu. Kematian fisik juga terjadi. Hanya pada waktu itu mereka belum mati. Tetapi hidup mereka makin hari makin merosot. Dan pada waktunya mati, saudara. Padahal Tuhan tidak merancang kematian fisik. Tetapi kekekalan, saudara. Nah, saudara, itu kematian. Kematian ketiga itu kematian kekal. Di dalam Alkitab. Kematian yang kekal. Jadi begini, terpisahnya Allah dengan manusia secara kekal. Itu kematian. Di mana manusia dilemparkan ke dalam api neraka di dalam Wahyu. Itu kematian kekal. Di mana manusia terpisah dengan Allah selamanya. Permanen. Gak ada pintu lagi untuk berhubungan dengan Allah. Apapun kondisinya gak bisa lagi, saudara. Itu kematian kekal, saudara. Jadi manusia terpisah selama-lamanya. Manusia tidak punya kesempatan lagi berhubungan dengan Allah. Kembali lagi tidak bisa. Kalau kematian kekal terjadi dalam hidupnya. Kalau dia menolak Yesus sampai dia mati. Kematian kekal. Kalau dia menolak Yesus. Di dalam Matius dikatakan begini. Di dalam Matius 25 ayat 31 dan 31. Saya baca ayat 41 saja. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ya, di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk. Perhatikan kata terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. Ini kematian kekal. Di mana manusia nggak bisa kembali lagi berhubungan dengan Allah. Kematian rohani itu sementara. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kematian rohani, manusia nggak bisa connect dengan Allah. Tetapi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan, rohaninya dipulihkan, dia bisa kembali berrelationship dengan Allah. Masih ada waktu selama dia hidup. Kematian rohani itu bisa hidup kembali. Tetapi kematian kekal sudah nggak ada. Pintu tertutup secara permanen. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, yang di rumah-rumah, mungkin saudara saksikan tayangan ini hari ini, atau mungkin besok lusa saudara putar di YouTube, di mana saja. Saya mau beritahu dengan kasih. Kematian kekal itu mengerikan. Orang terpisah dengan Allah, hidup dalam keterkutukan. Akibat dosa. Tetapi ada jalan keluar. Yesus Kristus. Itu berita Injil. Yaitu berita keselamatan. Sebab barang siapa yang percaya tidak binasa. Tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Hanya satu jalan. Percaya kepada Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pada kematian rohani. Manusia hanya terpisah sementara. Dulu kita terpisah dengan Allah. Tetapi ketika saudara menerima Yesus, saudara kembali bisa berrelationship dengan Allah. Dan keuntungan saudara yang percaya Yesus mengalami kehidupan kekal. Katakan amin. Bukan kematian kekal. Tapi kita diselamatkan. Kisah Lazarus dan orang kaya. Saudara pasti tahu kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus memang di bumi dia seperti itu. Tetapi orang kaya di situ, dia terpisah dengan Allah selama-lamanya. Gak ada akses lagi. Ketika dia mati tanpa menerima Yesus, pintu kemurahan tertutup. Sama seperti Bahtera Nuh, ketika pintu tertutup, itu permanen, saudaraku. Orang yang tidak masuk di dalam akan binasa dan mengalami penghukuman kekal. Tetapi Lazarus bersama-sama dengan Tuhan. Orang kaya menolak kemurahan kasih karunia. Jadi saudara, neraka tidak hanya api biasa, saudara.
Saya perlu beritahu kepada saudara, kalau saudara belum tahu, mungkin pertama kali saudara dengar ini. Neraka itu tidak bisa digambarkan, kengerian di situ. Dan tanpa Yesus, hidup Anda dan saya terkutuk. Tetapi lewat Yesus Kristus, hidup Anda masuk dalam satu dimensi diberkati oleh Tuhan. Dalam keselamatan kekal. Saudara terhindar dari kematian kekal. Itu kasih karunia yang saudara harus dengar sekarang. Dan saya himbau saudara, responilah dengan baik. Renungkan dan percayalah bahwa di dalam Yesus, saudara diselamatkan dari kematian kekal. Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa. Kalau begitu, semua manusia butuh Injil. Butuh Yesus Kristus. Respon, terima, dan percaya. Nanti kita akan berdoa, saudara akan diselamatkan. Dan saudara, berita Injil, saya ulangi, bukan hanya pegangan hidup. Berita Injil bukan hanya untuk ketenangan hidup damai sejahtera. Memang semua itu janji Tuhan. Tapi berita Injil bukan hanya motivasi hidup. Berita Injil bukan hanya sebatas panduan moral. Tetapi berita Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan saudara. Katakan amin. Itu inti, jantung gereja adalah Injil. Mari saudara, gereja Tuhan di tempat ini, tangkap ini. Kita harus memberitakan Injil. Ketika seorang perempuan Samaria ketemu Yesus, saudara. Kemudian dia pergi, dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang respon, saudara. Dan hari itu ada banyak orang diselamatkan. Saya mau katakan begini, perempuan ini, saudara, ketika dia jumpa Yesus, dia diselamatkan dari kebinasaan kekal. Kemudian dia mulai menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang. Dan orang-orang diselamatkan. Luar biasa. Biar kita seperti wanita ini, saudara, yang suka memberitakan kabar baik. Seperti rasul-rasul. Kemana mereka pergi, mereka beritakan Injil. Dan banyak orang diselamatkan. Dan termasuk saudara yang hari ini mendengar khotbah ini. Saudara diselamatkan. Luar biasa. Saudara akan mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan. Saya rasa batas ini saya bisa menyampaikan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Hari ini kita akan adakan perjamuan kudus. Di mana Yesus datang menjadi korban untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Ya. Kita angkat lagu, Dia Yesus telah mati bagiku. Kita tolong para singers ya. Bisa song leader pimpin lagu ini. Ya, wanita Samaria berfungsi sesuai kehendak Allah. Saudara begini, saya memberi pesan terakhir. Jangan sampai gereja Tuhan hari-hari ini hanya memperdebatkan pengajaran. Memperdebatkan doktrin-doktrin. Tetapi sementara jiwa-jiwa menuju ke neraka. Karena kita sedang sibuk mengurus yang tidak begitu penting. Mari kita kembali ke Injil. Biarlah dari gereja-gereja, dari mulut-mulut orang percaya, berita Injil yang disampaikan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Saudara bisa persiapkan perjamuan saudara di rumah-rumah. Telah mati bagiku. Amin. Saudara yang mau menerima Yesus, taruh tangan di dada saudara. Responi panggilan Tuhan. Saudara yang mau mengubah gaya hidup saudara menjadi pemberita kabar baik. Responi firman Tuhan. Biar kita berjalan dalam kehendak-Nya. Dia mengangkat kita semuanya jadi anak-Nya. Puji Tuhan. Bagi Dia. Amin. Kita menyembah Dia ya. Haleluya. Semua berdiri, mari bangkit berdiri yang di rumah-rumah, angkat tangan. Hanya bagi Dia.
Dia, menaikkan pujian kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta Syukur selama-lamanya. Saudara dengar pesan Tuhan, berfungsilah sesuai kehendak Yesus Kristus. Biarlah seluruh kegiatan gereja kita punya goal yang jelas, adalah memberitakan Injil untuk keselamatan jiwa-jiwa. Biarlah kegiatan gereja kita, pelayanan-pelayanan kita punya goal yang jelas, keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, kita perlu tinggalkan banyak hal untuk fokus kembali kepada panggilan yang sesungguhnya, tugas tanggung jawab yang sesungguhnya. Misi gereja Tuhan harus menjangkau jiwa. Mari angkat roti saudara, lebih tinggi dari kepala saudara ya. Yang di rumah-rumah, ini bukti dari Injil itu, Yesus telah datang. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya? Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hanya bagi Yesus. Biar Yesus menjadi sumber segalanya. Yesus menjadi sumber penyembahan kami, pusat penyembahan kami, pusat pelayanan kami, kabar baik keselamatan. Selamat bagi Dia. Haleluya. Amin, amin, amin. Kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Kami naikkan padamu, Yesus. Haleluya. Kami kembali pada panggilan tugas
Puji Tuhan. Setiap yang mendengarkan kabar baik ini menangkap pesan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau mulai menyingkirkan perkara-perkara yang tidak penting dan engkau mulai fokus pada berita Injil sehingga banyak jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Ini doa kami. Tolong kami Roh Kudus. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Engkau menuntun perkataan-perkataan kami dan mengurapinya di dalam nama Yesus Kristus. Injil menyelamatkan engkau. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada song leader.